Cakradara dan Kudamerta sedang dalam perjalanan menuju ke Bukit Pangi. Mereka merasa lega karena selamat dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Tapi tiba-tiba Cakradara terkejut. Dia mencari sesuatu di balik lipatan pakaiannya. Celaka. Lencanaku hilang. Lencana? Lencana apa, Kakang? Lencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Mungkin terjatuh waktu kita memanjat dinding istana Kaputren. Kalau tidak, barangkali terjatuh di halaman Puri Manganti. Wah, kehadiran kita bisa diketahui, Kakang Cakradara. Tak ada seorang pun memiliki lencana seperti itu, kecuali siswa pusat pendidikan calon tanda. Salahku sendiri. Seharusnya aku tidak boleh lengah. Lencana itu sangat penting. Lencana itu tidak boleh hilang. Sebaiknya kita pikirkan saja nanti, Kakang. Sekarang sudah malam sekali. Ayo, kita pulang. Baiklah, kita pikirkan saja nanti. Tapi aku harus mendapatkan gantinya. Hiya, hiya, hiya! Aku mendengar suara ribut-ribut di istana Kaputren semalam. Apa yang terjadi, Rawadeng? Ampun, Gusti. Ada 2 orang pencuri berusaha menyusup ke istana Kaputren. Sayang sekali, Gusti. Kami gagal menangkap mereka. Goblok! Menangkap 2 orang pencuri saja tidak becus. Lalu apa yang dicuri, ha? Apakah ada barang-barang berharga yang hilang? Tidak ada, Gusti. Nampaknya pencuri itu tidak bermaksud mencuri barang-barang ataupun perhiasan. Mereka berdua memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Kami dapat melihat bekas-bekasnya, Gusti. Kurang ajar. Jelas mereka bukan pencuri sembarangan. Mungkin mereka bermaksud mencuri 2 orang putri Majapahit. Ini perkara gawat. Rawadeng, sayang sekali tidak dapat meringkusnya. Gusti, tapi kami berhasil menemukan ini, Gusti. Apa itu? Sebuah lencana tertinggal di halaman Puri Manganti. Salah seorang prajurit kami dapat menemukannya. Coba kulihat seperti apa lencana itu. Silakan, Gusti. Jelas pencuri itu berasal dari asrama pusat pendidikan calon tanda. Ini kan lencana siswa asrama pusat pendidikan calon tanda. Lihatlah. Ampun, Gusti. Kalau begitu pencuri itu pasti 2 orang di antara siswa pendidikan calon tanda. Mungkin mereka adalah ksatria-ksatria yang menaruh hati pada Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Jelas begitu persoalannya, Rawadeng. Tidak salah lagi. Mereka datang menyusup ke istana Kaputren pasti untuk mendusta tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kurang ajar. Pencuri jahanam. Untung prajuritmu dapat menemukan lencana ini. Sehingga kita tidak perlu kehilangan jejak sama sekali. Sekarang persoalannya menjadi lebih mudah. Ampun, Gusti. Hamba mengusulkan supaya asrama pusat pendidikan calon tanda digrebek dan diperiksa. Tidak. Usulmu kutolak, Rawadeng. Itu perbuatan gegabah. Kita harus menangkap pencuri busuk itu, tapi dengan perhitungan yang baik. Dengan siasat yang jitu. Sekarang begini saja. Aku akan mengirim surat pada Brahmana Ratu Kuning, biar dia yang menangani masalah ini. Dia guru di sana. Dia pasti tahu siapa siswa-siswanya yang berani berbuat kurang ajar pada putri-putri kerajaan Majapahit. Tunggu, Rawadeng. Aku akan menulis surat. Dan kau harus mengantarkannya segera. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Sang Ramapati buru-buru masuk ke ruangan tengah.
Pembesar kerajaan itu segera menulis sebuah surat di atas sebuah gulungan rontal. Sementara Rawadeng menunggu di ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Rawadeng melihat sang Ramapati sudah keluar membawa gulungan rontal. Ini Rawadeng, ini suratnya, dan ini lencananya. Jangan sampai lencana itu jatuh dan hilang. Lencana itu adalah barang bukti yang bisa digunakan untuk menangkap si maling busuk. Cepat berangkat ke Bukit Pangi. Sampaikan surat ini pada Brahmana Ratu Kuning dan katakan bahwa aku menunggu jawabannya. Baik, Gusti. Hamba mohon diri. Brahmana Ratu Kuning. Semalam terjadi keributan di Istana Kaputren. 2 orang pencuri tengik berani memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Salah seorang prajurit kami berhasil menemukan sebuah lencana. Dan lencana itu ternyata milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Kau sebagai guru di sini, kau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan ini, karena itu kau harus menangani persoalan ini secara tuntas. Selidikilah, carilah pencuri itu, tangkaplah, dan bawalah menghadap kepadaku. Lebih cepat, lebih baik. Tapi hati-hati, jangan sampai pencuri itu tahu, kemudian dapat meloloskan diri. Kalau kau membutuhkan bantuan prajurit-prajurit Majapahit, kau dapat menghubungi Rawadeng. Nah, Brahmana Ratu Kuning, kerjakan tugas penting ini sebaik-baiknya. Tangkap pencuri tengik. Dia bermaksud mendusta 2 orang putri kerajaan Majapahit. Ada 2 orang pencuri berani memasuki Istana Kaputren. Dan mereka bermaksud mendusta tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Siapa pencuri-pencuri busuk itu? Lencana ini memang milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Baiklah, aku harus menyelidikinya. Kukira aku membutuhkan bantuan Rakuti, Rasemi, dan Rakai Pinggala. Duduklah, Rasemi, Rakuti. Di mana Angger Pinggala? Rakai Pinggala sudah tidur, Bapak Brahmana. Nampaknya dia mabuk lagi. Baiklah. Biarkan saja dia tidur. Kita tidak bisa bicara dengan orang mabuk. Rasemi, dan kau Rakuti. Iya, Bapak Brahmana. Belum lama terjadi keributan di Istana Kaputren Majapahit. Orang pencuri telah menyusup ke Puri Panganti dan Puri Madukara, tempat tinggal tuanku Putri Tunggadewi dan tuanku Putri Raja Dewi. Sayang sekali pencuri itu lengah. Sekalipun dia dapat meloloskan diri, tapi lencananya tertinggal. Lencana itu dapat kita jadikan bukti untuk menangkap si pencuri busuk itu. Maaf, Bapak Brahmana. Mengapa lencana itu dapat dijadikan bukti? Sebab lencana itu jelas lencana milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Seperti itu. Seperti yang kau pakai itu. Kalau begitu mereka pasti berasal dari asrama ini, Bapak Brahmana. Jelas. Jelas mereka adalah teman-temanmu. Tapi siapa mereka kita belum tahu. Kita harus menyelidikinya lebih dahulu.
Jangan sampai kita salah menangkap orang. Karena akibatnya akan sangat berbahaya. Kalian tahu hukuman apa yang akan diterima pencuri-pencuri itu? Gantung. Mereka pasti akan dihukum gantung di alun-alun. Baiklah. Sekarang kalian boleh istirahat. Aku sangat mengharapkan bantuan kalian berdua. Juga bantuan dari Angger Pinggala. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelidiki siapa di antara teman-teman kalian yang telah berani menyusup ke Istana Majapahit menjadi 2 orang pencuri. Baik, Bapak Brahmana. Kami akan berusaha membantu Bapak. Bagaimana Kakang Cakradara? Kau harus segera bisa mendapatkan ganti lencana itu. Kalau sampai Bapak Brahmana Ratu Kuning menanyakannya, kau akan menjawab apa, Kakang? Iya, aku tidak mempunyai cara lain. Aku harus mencuri lencana milik salah seorang teman kita. Itu bukan pekerjaan yang mudah, Kakang. Lencana siapa yang akan kau curi, Kakang? Dan lagi, kasihan pemiliknya, Kakang. Dia pasti yang akan mendapatkan getahnya. Getah dari perbuatan kita. Aku tidak mungkin mencuri lencana milik Dyah Manoja. Rakai Manoja? Kesatria dari Pawanuhan itu? Jangan, Kakang. Dia orang baik. Kasihan dia, Kakang. Bagaimana kalau Rakai Linggar? Jangan. Rakai Linggar juga seorang kesatria yang baik budi. Kasihan dia. Kasihan kalau dia harus menanggung akibat perbuatan kita. Dia bisa dihukum gantung tanpa dosa. Bagaimana kalau milik Rasemi? Rasemi? Sepertinya susah. Rasemi sangat waspada. Dia satu-satunya siswa yang paling cerdik di asrama ini. Tidak mungkin kau bisa mencari kelengahannya. Barangkali kau bisa mengambil lencana milik Rakuti. Jangan, Adik Kudamerta. Aku kasihan pada orang itu. Dia berasal dari golongan Sudra. Dia sudah banyak menderita. Lebih baik aku mencari yang lain. Nah, kau tunggu sebentar. Cakradara perlahan-lahan meninggalkan wismanya. Dia berjalan mengendap mengelilingi emperan wisma, kemudian menyeberangi sebuah lapangan rumput. Dia berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Lampu di ruangan pribadi Bapak Brahmana Ratu Kuning masih menyala. Jelas dia masih terjaga. Lampu ruangan Wisma Rakuti dan Rasemi juga masih menyala. Barangkali mereka masih belajar. Lencana siapa yang harus kucuri? Oh, iya. Rakai Pinggala. Mungkin orang itu sudah tidur. Baiklah. Aku akan menunggu kesempatan untuk mencuri lencana Rakai Pinggala. Cakradara diam sesaat lamanya di bawah pohon rindang. Angin malam bertiup menyapu rambutnya yang ikal. Beberapa kali dia mengaduh karena tubuhnya digigit nyamuk kebun yang besar-besar. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, setelah dia melihat lampu ruangan tidur Rakai Pinggala padam, Cakradara perlahan-lahan bangkit dan mulai bergerak. Pintu terkuak perlahan, dan Cakradara melangkah memasuki ruangan. Dia melihat Rakai Pinggala tidur terlentang di lantai. Nampak sebuah kendi tuak terguling, sebagian isinya tumpah ke lantai. Untung sekali. Rupanya dia sedang mabok. Iya, itulah kelemahan orang mabok. Kau pasti tidak tahu kehadiranku, Rakai Pinggala. Kau sedang terlena dalam cengkeraman tuak.
Di mana dia menyimpan rencana itu? Aku harus mencarinya sampai ketemu. Nah, itu dia. Tapi lencana itu ada di bawah kepalanya, tertindih kepalanya. Baiklah, aku akan mengambilnya perlahan-lahan. Mudah-mudahan saja dia tidak terbangun. Cakradara melangkah menghampiri tubuh Rakai Pinggala yang terlentang di lantai ruangan. Kemudian tangannya bergerak ke arah lencana. Lalu dengan hati-hati sekali, Cakradara menarik lencana itu dari himpitan kepala Rakai Pinggala. Nyaman sekali. Enak sekali. Tuak yang enak rasanya. Iya, beres. Aku berhasil mendapatkan lencana ini. Nah, sekarang selamat malam Rakai Pinggala. Selamat tidur nyenyak. Sampai bertemu besok pagi. Anak-anakku semuanya. Sudah berapa saat lamanya aku tidak memeriksa kerapian kalian sebagai siswa pusat pendidikan calon tanda. Kerapihan penting artinya bagi setiap siswa yang sedang belajar. Jika seorang siswa tidak rapi, maka cara belajarnya pun tidak akan rapi. Setiap siswa pusat pendidikan calon tanda harus rapi. Rapi berpakaian, rapi mengatur buku-buku pelajaran, rapi duduk, rapi berkata-kata, rapi dalam mengerjakan tugas. Kalian pasti masih ingat, sebelum kalian diterima menjadi siswa di sini, aku membagi-bagikan sebuah lencana. Lencana itu bentuknya sangat sederhana. Sudut-sudutnya merupakan segi 6. Bagian tengah ada gambar burung. Sedangkan di pinggir ada tulisan atau aksara yang berbunyi Jaya Satru. Jaya Satru artinya mengalahkan musuh. Atau mengapa ditulis demikian? Karena lembaga pendidikan ini mengharapkan agar kalian setelah lulus nantinya dapat berdiri sebagai sebuah pribadi yang mampu mengalahkan musuh. Pribadi yang mampu mengalahkan musuh disebut sebagai pahlawan. Itulah makna tulisan yang tercantum di atas lencana pusat pendidikan calon tanda. Lencana ini terbuat dari emas murni. Tapi janganlah lencana ini dihargai sebagaimana barangnya saja. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setumpuk emas murni. Nah, karena itu anak-anakku, kalian harus dapat menjaga lencana ini. Jangan sampai hilang ataupun tercecer di jalan. Coba, sekarang aku akan memeriksa kalian satu persatu. Yang merasa aku panggil, namanya, maju ke depan dan tunjukkan lencana tersebut. Rakai Manoja. Ya, Bapak Brahmana. Mana lencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Bagus. Rakai Linggar. Ini, Bapak. Lencana saya. Bagus. Rasemi. Iya, Bapak Brahmana. Mana lencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Ini lencana saya. Bagus. Berikutnya. Rakuti. Mana lencanamu? Ini, Bapak. Masih utuh. Bagus. Simpan lencana itu baik-baik. Jangan sampai hilang. Kalau hilang, akan mendapat hukuman yang berat. Sekarang saya lanjutkan. Rakai Warak.
Ada, Bapak. Ini lencana saya. Rakai kembar. Ada, Bapak. Ini. Angger Cakradara. Ada, Bapak. Ini lencana saya. Angger Kudamerta. Ada, Bapak. Ini lencana saya. Brahmana Ratu Kuning terus memanggil siswa-siswanya satu persatu. Dan mereka yang namanya dipanggil langsung maju ke depan, kemudian menunjukkan lencananya. Akhirnya Brahmana Ratu Kuning memanggil Rakai Pinggala. Rakai Pinggala. Angger Pinggala, di mana lencanamu? Angger Pinggala, majulah ke depan dan tunjukkan lencanamu. Aku ingin tahu, apakah kau menjaga lencanamu dengan baik ataukah tidak? Cepat, Ger. Ayo. Yang lain tenang, yang lain tenang. Jangan ada yang bersuara. Angger Pinggala, apa yang kau cari-cari? Maaf, Bapak Brahmana. Lencana saya. Saya mencari lencana saya. Di mana kau menyimpan lencana itu? Rakai Pinggala kelihatan kebingungan. Berkali-kali dia menyingkapkan lipatan pakaiannya, tapi dia nampak semakin gugup. Lencana itu tidak ada. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Rakai Pinggala? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.